Maka ketika tidak mampu kita ini memandang akan Allahnya yang wujud semata-mata pada insan, maka ketika itulah kita sebenarnya telah mampu mengesahkan Allah itu di dalam zatnya pada diri. Mengesahkan Allah di dalam zatnya pada diri. Yang terkalam di dalam hati. Yang terjazamkan di dalam batin kita itu. Dengan melapaskan satu kalimat. Dengan mengatakan la maujud illallah. Tidak ada lagi yang wujud. Tidak ada lagi yang melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu hanya Allah semata-mata. Maka ketika kita mampu memahami hanya Allah yang wujud dan bersifat pada diri ini, maka ketika itulah Allah mengatakan wastona'tuka li nafsi wa anahtartuka fastami' lima yuha. Aku pilih dirimu itu bagi diriku, kata Allah. Dengarkanlah kalam-kalam aku. Siapa sebenarnya dirimu dan siapa sebenarnya aku. Ketika itu Allah katakan apa? Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu sebenarnya adalah diriku. Insan itu sebenarnya aku itu. Wa ana nafsu. Akulah yang sebenar-benarnya insan itu. Maka Ustaz selalu katakan kepada Bapak Ibu, yang orang tuh enggak Bapak Ibu, Bapak Ibu. Bapak Ibu enggak orang dong. Yang orang tuh aku, kata Allah. Ya. Walaupun kita dikatakan manusia orang, tapi orangnya kita bukalah kenyataan diri kita. Itu bahasanya bahasa berkias namanya. Walaupun kita disebut manusia sama orang, tapi manusianya kita bukalah kenyataan diri kita. Walaupun orang dan manusia mengatakan kita ini adalah insan, tapi insannya kita bukalah kenyataan diri kita. Kalaulah diri kita ini la haula wala quwata illa billah, diri kita ini tidak ada memiliki kudrat iradat, ya, kenapa kita mengatakan bahwa kita itu orang? Kenapa kita mengatakan kita ini manusia? Kenapa kita mengatakan kita ini insan? Padahal tidak pernah ada. Kalau diri kita tidak pernah ada, yang ada itu hanya Allah. Maka Allah lah yang mengatakan dirinya itu insan. Allah lah yang dikatakan dirinya itu dengan manusia dan orang. Kalau usah antarkan dengan bahasa kias, karena Allah cuma yang wujud, adakah yang wujud selain dirinya? Tidak pernah ada. Kalau Allah cuma yang wujud, adakah yang hidup selain dirinya? Adakah yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak selain daripada dirinya? Kalau tidak ada Bapak Ibu, siapa yang manusia itu? Siapa yang orang itu? Siapa yang insan itu? Orang, manusia dan insan, aku itu, kata Allah. Karena aku cuma yang wujud, aku cuma yang ada. Begitu hati ini mesti mampu mentauhidkan Allah di dalam zatnya, sifat asma dan af'alnya. Maka amalkanlah zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir tubuh. Ini yang disebut namanya zikir syariat, zikir nafi isbat. Yang kedua, ya, ini masih mukadimah nih Bapak Ibu. Masih mukadimah, belum lagi isinya nih. Ya. Yang kedua, mengamalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir thariqat. Ini yang disebut namanya zikir qalbu, zikir hati. Bagaimana cara kita mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir qalbu, zikir hati? Bapak Ibu cukup menyebut Allah, Allah, Allah. Apa kata Allah? Waskur rabbaka fi nafsika. Sebut nama Rabbmu, yaitu Allah dalam hatimu. Maka cukup kita mengambil kulimah Allah itu di dalam la ilaha illallah.
Jadi tak perlu lagi la ilaha illallah, ambil aja kulima Allah, lafaz Allah itu yang dipakaikan di dalam zikir tarekat atau zikir hati. Walaupun Bapak Ibu mengatakan Allah, Allah dalam hati, hakikat yang sebenarnya Bapak Ibu sedang mengamalkan zikir la ilaha illallah pada maqam tarekat, yaitu zikir hati. Nah, jadi zikir hati itu cukup Allah. Kalau Bapak Ibu belum terbiasa, dizahirkan dia Allah, Allah. Kalau sudah hidup zikir itu, tidak pun disebut Allah, Allah, dia sudah berbunyi itu. Yusabbihu ma fis samawati wal ard. Dia berbunyi Allah, 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 Allah. Ini Allah katakan. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Apabila kulit ini sudah menyebut Allah, Allah, daging, urat, tulang, hati, jantung, rabu, empedu telah menyebut Allah, Allah, ketika itulah diri ini sudah aktif, diri ini sudah terinstal kesadaran Tuhan di dalam diri. Inilah orang yang sudah bersama Allah itu. Hatinya sudah penuh kebersamaan bersama Allah itu. Kalau hati ini telah penuh, telah full kebersamaan bersama Allah, maka disitulah mantaplah dia mengatakan innallaha ma'ana. Allah itu berserta kami. Kenapa Allah itu beserta kami, beserta kita, beserta aku? Karena Allah katakan apa? Inna rabbaka ahatta binnas. Aku ini sudah meliputi akan diri setiap manusia. Jadi Allah itu sudah meliputi akan diri setiap manusia ini. Kalau Allah sudah meliputi akan diri kita, Allah meliputi basornya kita, Allah meliputi samaknya kita, Allah meliputi kalamnya kita, Allah meliputi diri kita yang zahir dan yang batin. Maka ketika itu yang tampak dan yang wujud adalah Allah semata-mata. Sedangkan wujud dan sifat kita itu sudah fana di dalam wujudnya Allah. Sudah. Ini besi Bapak Ibu. Ketika besi ini kita panaskan, udah merah siga, leto merah siga, merah pakai, pakai bana. Pada saat itu wujud besi ini hilang. Ketika wujud besi ini hilang, maka yang nampak, yang wujud, yang terang adalah api. Kenapa? Yang nampak terang dan wujud api? Karena wujud api sudah meliputi wujud besi. Itu maknanya. Kalaulah wujud dan sifat kita telah lebur, wujud dan sifat kita telah fana, wujud dan sifat kita telah hapus di dalam wujud dan sifatnya Allah, maka nyatalah wujud dan sifatnya Allah itu senyata-nyatanya, terang seterang-terangnya, jelas sejelas-jelasnya. Maka disitulah kita mengatakan innallaha ma'ana itu. Maka hidupkan hati itu dengan zikir la ilaha illallah. Yang ketiga, amalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir hakikat. Bagaimana cara kita mengamalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir hakikat? Mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir hakikat, ini disebut namanya dengan zikir nafas. Ini yang disebut namanya dengan zikir ruh. Bagaimana cara mengamalkan zikir nafas, zikir ruh di dalam kalimah la ilaha illallah? Mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir nafas atau zikir ruh, Bapak Ibu cukup mengambil kalimah hu pada lafaz Allah itu. Kan Allahu. Cukup hu-nya itu diambil. Naiknya hu, turunnya Allah. Masuknya hu, keluarnya Allah. Namun
praktek pelaksanaan zikir nafas itu tidak dibunyikan, tidak disuarakan, dan tidak pula dilafazkan. Allah, akulah karena itu kawan wah. Di mana ngaji kau? Ustaz Iswardi aja misalnya tiba-tiba je lah, sasik tu mak. Mengamalkan zikir nafas itu Bapak Ibu dengan rasa mengambilnya, rasakan. Dirasa. Naiknya hu, turunnya Allah. Masuknya hu, keluarnya Allah. Dirasa Bapak Ibu. Makanya kalau ada teman dan sahabat kita Bapak Ibu sudah tak sadar diri dia, ya, bagaimana cara Bapak Ibu kita melepaskan batinnya itu supaya keluarnya itu tetap bersama Allahnya? Maka hidupkan zikir nafas itu pada diri kita ini dan samakan frekuensinya dengan di kawan kita itu. Karena bagaimanapun zikir nafas itu tetap dia sama. Ustadz bisa mengukur, melihat turun naiknya napas Bapak Ibu itu. Cara mengukurnya pada Ustadz. Kalau pada diri Ustadz nih naik, itu naik itu. Kalau pada Ustadz ini turun, dia turun tuh. Begitu cara melepaskan orang dalam keadaan nazak. Nazak tahu? Apa nazak tuh tahu, Bu? Nazak itu sakratul maut, orang yang mabuk menjelang matinya. Ketika kita amalkan zikir itu, pada saat dia gelombangnya itu kuat, nanti reda sampai habis dia. Apakah ketika hu dia lepas? Kalau hu dia lepas dalam kalimat la ilaha illallah. Ketika Allah lepas dia juga dalam la ilaha illallah. Apa sebabnya? Walaupun secara syariatnya naiknya hu, turunnya Allah, masuknya hu, keluarnya Allah, hakikatnya naiknya Allah, turunnya Allah, masuknya Allah, keluarnya juga Allah. Itu dalam pandang hakikat. Ya. Sebab dialah yang awal, akhir, zahir dan batin. Kalau dia awal, akhir, zahir dan batin, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Maka bagaimanapun keadaan kita di waktu meninggal, apakah ketika napas keluar atau ketika napas masuk, atau ketika napas naik atau napas turun, dia telah berada dalam kalimah la ilaha illallah. Mainkan zikir napas itu. Kemudian amalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir ma'rifat. Mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir ma'rifat, ini yang dikatakan namanya dengan zikir sir atau sirul asrar. Cara mengamalkan zikir ma'rifat di dalam kalimah la ilaha illallah, la sautun wala harfun. Tidak ada kata, tidak ada suara. Karena zikir ma'rifat itu adalah zikir diam, zikir hening. Zikir yang tidak ada kata dan suara, itulah sebenar-benarnya zikir. Kalau kita tidak memahami zikir sirul asrar, banyak orang berzikir tapi zikirnya zikir lupa. Ya. Ketika zikirnya adalah zikir lupa, 1 jam dia berzikir, 1 jam dosanya itu. 70.000 zikirnya 70.000 dosanya itu. Sepanjang hidup dia berzikir, sepanjang hidup itulah dosanya itu. Maka sampaikan pemahaman ilmu zikir itu kepada zikir ma'rifat. Memahami zikir la ilaha illallah dalam zikir ma'rifat, itu adalah hu saja. Hu itu jangan pula dilapaskan hu. Bukan begitu Bapak Ibu. Hu itu maksudnya la ilaha illahu. Kullu syai'in halikun ila wajhahu. Maknanya la ilaha illahu. Tidak ada yang wujud dan yang nyata pada alam, pada diri. Awal, akhir, zahir dan batin dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, nama yang berbagai-bagai, illahu.
kecuali adalah Dia. Dia siapa? Ya Dia aku, kata Allah. Karena aku cuma yang wujud. Wujud aku itu ahad. Wujud aku itu esa, tunggal yang tiada berbilang. Apa maksudnya wujudhu, aku itu adalah esa, tunggal tiada berbilang? Maksudnya Bapak Ibu, hanya Dia satu-satunya. Hanya Dia satu-satunya itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada aku. Tidak ada diri yang lain selain daripada aku. Itu maksudnya aku semata-mata yang wujud secara mutlak. Maka aku itulah segala yang wujud. Aku itu segala yang ada. Aku itu segala yang nyata. Aku ini segala yang terang dan aku ini segala yang jelas. Kalaulah aku itu segala yang wujud, yang nyata, terang dan jelas, maka segala yang nyata, terang dan wujud serta yang jelas itulah nyatanya akan aku. Kullu syai'in halikun ila wajahahu. Maka tidak ada alam melainkan aku. Tidak ada sesuatu melainkan aku. Tidak ada diri melainkan aku. Kalau Dia yang wujud semata-mata berdiri dengan sendirinya, maka apa yang kita pandang aku dah tu. Pada saat telinga ini mendengar aku dah tu. Pada saat berkata itu aku tu. Berdiri, duduk dan berbaring, apapun aktivitas kita 24 jam, itu aku itu. Maknanya Allah semata-mata itu. Inilah yang dikatakan la maujud illallah itu. Tidak ada lagi yang wujud dan yang nyata pada alam dan pada diri yang memandang, yang melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak serta hidup. Malaikat hanya Allah lah semata-mata. Itulah makna zikir yang sebenarnya. Hanya Dia yang ada, Bapak Ibu. Duduk pada makom itu aman, nyaman, Bapak Ibu. Makanya disampaikan zikir itu pada zikir ma'rifat. Kalau hanya kita berzikir dalam duduk zikirnya syariat, zikir batang tubuh, mungkin ketika kita selesai sholat, ya, masih duduk di sajadah, mungkin masih bisa kita berzikir la ilaha illallah. Pada saat makan gimana? Ya, makan kurma ni aja lah, tak semua sambuah itu mah, anggur mah. Orang lah bisa piring awak cik ya, lunya bila dah. Kalau payah rasanya Bapak Ibu, mainkan dengan zikir hati. Amalkan zikir dalam zikir hati. Ya, sambil merokok, sambil mengunyah. Tasadak juga awak Bapak Ibu, boleh tahu tasadak sambil makan. Zikir Allah, Allah, kadang keluar nasi itu dari hidung tu. Payah bagaimana mau sedang mengunyah-ngunyah Allah, Allah juga tu. Payah juga rasanya dalam beraktivitas tadi, mainkan dengan zikir nafas. Waktu makan, dirasa-rasakan, ya kan? Sulit juga rasanya Bapak Ibu waktu makan, waktu bicara, merasa-rasakannya, baru duduklah dia kepada zikir yang kosong. Makanya Nabi katakan, kullu syai'in yarji'u ila asli. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Zikir la ilaha illallah kembalikan kepada Allah. Zikir Allah kembalikan kepada hu Allah. Zikir hu Allah kembalikan dia kepada hu. Zikir hu itu dah kembali dia kepada asalnya. Itu maknanya. Zikir hu, zikir ma'rifat, zikir sirul asrar, kalau diterjemahkan dengan bahasa kitanya, sadari sesadar-sadarnya bahwa yang Allah itu segala yang ada dan segala yang wujud. Namun kesempurnaan Allah pada segala yang ada dan yang wujud, itulah yang dikatakan insan. Insan itu ya diri Bapak Ibu.
Walaupun Ustadz mengatakan insan itu diri Bapak Ibu, tapi sadari sesadar-sadarnya bahwa diri Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Diri Bapak Ibu itulah nyatanya aku, kata Allah. Itu memahaminya. Waktu makan, paham kita yang makan itu siapa. Waktu minum, paham kita yang minum itu siapa. Waktu memandang, paham kita yang memandang itu siapa. Nah, kalau udah duduk pada makam itu, fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat, ke timur, utara, selatan, luar dan dalam, atas dan bawah, kiri dan kanan, depan dan belakang, maka akulah itu, kata Allah. Karena akulah cuma yang wujud, yang nampak itu aku. Karena akulah yang bercermin pada segala yang ada. Segala yang ada itulah cermin untuk memandang akan diriku. Maknanya, akulah sebagai cermin, aku pula lah yang bercermin pada diriku sendiri. Namun kalau dah sampai kita makna yang sebenarnya, kata-kata Allah bercermin pun tak boleh disebut lagi. Ya, kata-kata Allah menyaksikan dirinya sendiri tak perlu lagi disebut. Cuma kalau tak disebut Bapak Ibu, ya, bagaimana Bapak Ibu akan paham? Ya, Ustadz akan menghantarkan ilmu ma'rifat kepada Bapak Ibu. Apa yang Ustadz dapat? Tapi Ustadz menghantarkannya tidak melalui kata-kata, suara, dan lafaz. Bisakah Bapak Ibu paham? Paham tak tuh? Tak akan pernah paham. Lalu bagaimana Bapak Ibu bisa paham dan mengerti tentang ilmu ma'rifat yang Ustadz pahami? Maka Ustadz menyampaikannya melalui kata-kata, suara, dan lafaz. Maka dikatakan Allah itu sifat namun tiada bersifat. Dikatakan Allah itu sifat, ya, karena dilafazkan, karena diceritakan. Walaupun Allah itu bersifat, diceritakan dan dilafazkan, hakikat yang kita ceritakan tentang diri Allah, Allah itu bukanlah bersifat. Pertanyaannya, kalau memang Bapak Ibu paham dan mengerti dengan bahasa Ustadz tadi, bagaimana cara Bapak Ibu supaya Allah itu tidak bersifat? Halo? Niang selale. Ya, makanya Bapak Ibu kita pulang dari sini niang sela. Antuk sela, niang antuk saya diam pakot uskut. Diam sajalah kita. Diam yang Ustadz maksud bukan diam tidak berkata. Ya, nanti disuruh suami suruh buat kopi, buat teh, diam saja. Bana ngecek-ngecek, awaklah maripat dah. Salah pasang memahaminya tuh. Ma'rifat itu maksudnya apapun yang dia perbuat, sadar dia yang berbuat itu bukan dirinya, yang berbuat itu aku, kata Allah. Jadi tetap bicara dengan suami, tetap berkata dengan istri, tapi pahamilah yang berkata pada diri, yang berkata adalah diri, itu tiada adalah dirinya juga di situ. Ya. Maka jangan dizahirkan bahasa makrifat itu menggunakan bahasa syariat. Sebut udah, sebut bini, sebut anak, sebut istri, sebut menantu, ya, sebut kawan dan jamaah. Tapi kita paham rahasia udah, istri, jamaah, anak, menantu, dah paham kita, itulah nyatanya akan diri Allah yang wujud secara mutlak itu. Artinya imun itu. Kalau dah bisa Bapak Ibu memahami itu, maka diri Bapak Ibu sudah berkulimah namanya. Diri yang berkulimah itu, jangan salah pula Bapak Ibu memahaminya. Ada tempat Ustadz mengaji, ya, nggak perlu Ustadz sebutkan nama masjidnya. Suaminya pernah belajar thariqat. Ya. Ketika suaminya ini meninggal, ya, lalu mereka punya paham dan pendapat, ya, bagaimana suaminya ini betul-betul meninggalnya dalam kulimah. Jadi waktu memandikan suaminya, dicarinya spidol yang habis tintanya. Lalu spidol tadi itu dicacakan kiai. Nah, payah Ustaz membahasa Indonesia kan mencacakan kiai itu apa tuh? Dicelupkan tuh, ditulisnya kulimah Allah di jidatnya nih. Itu salah itu.
Kemudian kain kapan, ya, udah berapa umur Ustaz? Nah, tidak pernah ada kain kapan yang beragi, Bapak Ibu. Lihat tuh kain kapan beragi. Bermotif, bercorak. Ini carinya spidol, kain kapan tuh buatnya la ilaha illallah. Itu dibungkui kayaknya, katanya lah dalam kelima la ilah. Ya salah Bapak Ibu. Memahami diri yang sudah berkelima itu bukan dalam bentuk lafaz, bukan dalam bentuk tulisan. Memahami diri yang muklima itu maksudnya Bapak Ibu sudah mengenal, sudah berjumpa, sudah menyaksikan dan bertatap wajah dengan nama yang kita sebut selama ini. Karena dikatakan apa? Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama esa. Disebut namanya mic, ini orangnya. Disebut namanya HP, ini orangnya. Disebut namanya meja, ini orangnya. Disebut namanya tisu, ini orangnya. Disebut namanya Allah, mana wujudnya, mana orangnya. Itu yang mesti dipahami. Jadi jangan kita mengenal Allah itu hanya sebatas mengenal nama, tapi tidak mengenal diri yang punya nama. Karena diri dengan nama, nama dengan diri, itu adalah dua yang tiada bercerai, dua yang tiada berpisah. Ini yang mesti dipahami. Siapa yang tidak mampu memandang dan menyaksikan Allah yang wujud dan yang nyata, yang awal, akhir, zahir dan batin, itu apa namanya Bapak Ibu? Itu yang butuh sange itu dah. Kopia lah batonggon dia tewa, cari juga kopia tu malah kopia buat tadi dah. Padahal kopi ada letak di sini Dia berjalan pakai kaki, ditanya juga yang mana lah kaki saya ni Cari juga kaki, hatimu tuh sangit itu Kain sudah jadi baju dicari-cari juga kain itu. Hatimu tuh sangit itu. Mestinya ketika memandang baju tampaklah kain itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu tertipu memandang bentuk dan rupa. Inilah yang Ustadz maksud. Wajib Bapak Ibu pandai dan mampu serta bisa membaca yang tersurat, mengkaji yang tersirat, sehingga kita mampu memandang dan melihat akan tahwil Allah dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Maka kalaulah Bapak Ibu ingin paham yang sebenar-benarnya, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi kita mencoba untuk membaca yang tersurat, mengkaji yang tersirat. Acaranya bagaimana diajarkan oleh Nabi? Lihat Nabi ajarkan dulu. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa memandang dan melihat akan wujud nyatanya Allah itu. Walaupun Allah itu nyata daripada sekalian alam, Allah itu nyata pada sekalian diri, Allah itu lebih terang daripada cahaya, lebih terang daripada nur, kamu tidak akan pernah bisa memandang dan melihatnya. Hatta tamutu. Sehingga kamu benar-benar mati. Ini maksudnya, orang yang matilah yang bisa memandang Allah yang wujud dan yang nyata itu. Akan tetapi mati yang dikatakan oleh Nabi itu adalah mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum ajalmu datang. Matikan dirimu sebelum habisnya usia umurmu. Matikan dirimu sebelum ruh itu melepaskan akang cangkangnya. Apa maksudnya itu? Matikan diri sebelum habisnya usia umur. Matikan diri sebelum datangnya Israel. Maksudnya matikan keakuan dirimu yang merasa dirimu itu wujud dan yang bersifat. Sebab Allah bilang begini, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Maksudnya, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa engkau yang wujud, engkau yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, aku pastikan kamu tidak akan pernah mengenal aku. Karena tidak mungkin ada dua wujud dalam hidup ini. Mesti mati salah satunya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang bertemu dengan Tuhannya?
Siapa ingin berlikuk dengan Tuhannya? Siapa ingin menyaksikan Tuhannya? Pada saat kita menyaksikan Tuhan, ketika itulah diri kita hilang. Pada saat kita menyaksikan Tuhan, ketika itulah diri kita mati. Tujuan ingin mencari dan menemui Tuhan. Tapi setelah dicari dan ditemui Tuhan, diri pun hilanglah di dalam wujud keesaan Allah itu. Jadi jalannya matikan keakuan diri di dalam hidup itu. Ini yang diingatkan oleh baginda Rasul. Dan ini yang Ustaz antarkan. Jadi salah satu dari sekian banyak cara dan jalan untuk bermakrifat kepada Allah, salah satunya mematikan diri. Nah, jadi kita buka mematikan diri saja Bapak Ibu. Kalau 5 jalan itu, lama Bapak Ibu, Ustaz capek Bapak Ibu nanti tidak paham pula nanti. Jadi biarlah sedikit tapi bone. Nah, begitu, tahu bone? Berisi. Nah, berisi itu. Nah, lihat, nah, ini dikatakan oleh Rasul ya, untuk mengenal diri itu ya. Ya. Supaya kita paham hakikat si akmal diri, maka jalannya itu matikan akan keakuan diri yang merasa diri kita itu ada. Ini dasarnya. Man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya ya, bahwa dirinya itu adalah tiada. Siapa yang kenal dirinya, dirinya itu adalah buta. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu tuli. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu bisu? Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu bodoh? Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu lemah? Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu papa? Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu mati? Faqad arafa rabbahu, maka kenallah ia akan Tuhannya. Sesungguhnya Rob itulah yang sebenar ada. Rob itulah sebenarnya yang melihat. Rob itulah sebenarnya yang mendengar. Rob itulah sebenarnya yang berkata. Rob itulah sebenarnya ya, yang mengetahui, yang tahu. Rob itulah sebenarnya yang kuasa. Rob itulah sebenarnya yang kehendak. Rob itulah sebenarnya yang hidup. Maka ketika kita sudah kenal, Allah lah yang sebenar-benar wujud, Allah lah yang sebenar-benar ada, fasadal jasad. Ketika kita telah mengenal Allah yang ada, pada saat itu hilanglah diri kita. Pada saat itu lenyap diri kita. Tak ada diri kita lagi Bapak Ibu. Kalau diri kita telah lenyap, diri kita telah hilang, maka yang wujud semata-mata itu adalah Allah. Kalau Allah yang wujud, maka dialah yang melihat, dia yang mendengar, dia yang berkata, dia yang mengetahui, dia yang berkuasa, dia yang berkehendak, dan dialah yang hidup. Mana dia yang wujud itu? Ya. Wujud itu di dalam sifat 20 ya. Ustaz ulang-ulang nih sedikit. Nyambung enggak Bapak Ibu nih, ya. Nah, di dalam sifat 20 wujud itu sifat apa namanya? Halo? Hah?
Wujud itu sifat apa namanya? Ada tuh sifat apa namanya? Nafsiyah. Ya Bapak Ibu, ya sifat Allah itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Itu nggak perlu Ustaz terangkan yang tiga itu ya, satu ini aja. Nafsiyah, wujud ini sifat nafsiyah. Ya, kalaulah wujud itu sifat nafsiyah, yaitu ada, maka ada itulah sebenarnya kenyataan untuk memandang nyatanya akan diri Allah itu yang wujud secara mutlak, yang ahad dan yang tunggal itu nggak ada diri yang lain selain daripada dirinya.